Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya atas nama Muhammad Nurul Hamsyah akan menjelaskan tentang berjalannya K3 di salah satu tempat bekerja saya di perusahaan PT Sinergi Power Source yang bergerak di bidang power plant. Sini saya membuka sebuah PPT-nya. Di dalam PT saya ini masih dalam sebuah proyek. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya. K3 sama dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang Kepres Permenaker Peraturan Spesialis Teknik Sipil Medis Hukum Sosial Manajemen Standar OHSAS 18001.21999,2007. Untuk dasar hukum K3, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pasal 13, barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Untuk pengertian ketiganya sendiri, satu, kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat bekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Dan yang kedua, keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja, teliti dalam bekerja, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Dan untuk yang ketiga, keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut: baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut: buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan petunjuk keamanan. Dan arah kebijakan pembinaan K3 terselenggaranya standar K3 di tempat kerja PT Sinergi Power Source Production, yaitu aman, sehat, ramah lingkungan, nihil kecelakaan. Mengapa K3 itu perlu? K3, 1. Keharusan undang-undang dan Permenaker UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Permenaker RI nomor per 01 Men 1980 tentang K3 konstruksi bangunan. Permenaker RI nomor per 05 Men 1996 tentang sistematik manajemen K3. Permenaker RI nomor Kep 1135 Men 1987 tentang bendera K3.
Kepres RI nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat kerja, pemenang lainnya. 2. Keutuhan dan kebahagiaan keluarga. 3. Kepastian keuntungan bisnis, tidak ada gangguan pada proses kegiatan, efisiensi, biaya operasi, citra perusahaan atau badan atau lembaga, tidak ada tuntutan hukum. 4. Kerugian sosial, gangguan terhadap fasilitas umum, biaya sosial yang ditanggung masyarakat. 5. Kebutuhan banyak pihak, negara dan masyarakat. Aspek-aspek kegiatan yang memerlukan ketiga. Pekerjaan dan cara kerjanya. APD metode yang berlaku. Cara gunakan alat, operasi mesin, rambu, izin area, pelatihan kerja, posisi tubuh, keseriusan bekerja, dan lain-lain. Material yang digunakan adalah wadah atau kondisi, label, gudang, P3K, serapan, tumpahan, cara simpan, dan lain-lain. Mesin atau peralatan yang digunakan, alat pengaman, kondisi mesin, bebas ceceran, tanda servis, tombol darurat, instruksi pengoperasian, mobilisasi alat berat, dan lain-lain. Dan di lingkungan kerjanya sendiri pun ada beban tumpahan, jalur bebas rintangan, penempatan barang, penerangan, ventilasi, apar atau mudah dilihat dan kondisi, jalur evakuasi, polusi, kamtipmas, dan lain-lain. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat ditimbulkan karena ada sebabnya, musababnya, perbuatan X kondisi tidak aman. Perbuatan X kondisi tidak aman sama dengan kesalahan manusia. Kesalahan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Tingkat keterampilan atau skill, prosedur dan metode kerja, lingkungan kerja, peralatan kerja, adat kebiasaan, ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa mengakibatkan korban jiwa, kerusakan, kerugian, penderitaan, dan citra. Konsekuensi dari penyimpanan standar K3. Tanggung jawab kecelakaan kerja. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek meliputi penyedia jasa atau kontraktor, pengawas, mandor, konsultan, supervisi, pekerja, pemberi jasa atau pemilik pekerjaan atau owner, pemerintahan atau disnaker. Ruang lingkup K3, semua kegiatan yang menggunakan tenaga kerja dan memiliki kerentanan terhadap kecelakaan yang dilaksanakan di darat, laut, maupun udara. Jenis kegiatan dapat berupa antara lain konstruksi, proyek, dan lain-lain, industri, pabrik, karoseri, dan lain-lain, mobilisasi alat berat, kendaraan, pesawat, dan lain-lain, pekerjaan instalasi listrik, sanitasi, telkom, dan lain-lain, penanganan limbah kimia, pekerjaan di kantor, rumah sakit, kegiatan survei, kendaraan angkutan atau mobil, pesawat, kapal, dan lain-lain, pemadam kebakaran, evakuasi. Komponen ketiga yang perlu diperhatikan di proyek. APD, alat pelindung diri, yaitu helm, sepatu, masker, sarung tangan, kacamata pengaman, body protektor, rompi, safety belt, dan lain-lain, tersedia dengan cukup dan kondisi baik sesuai jenis speknya. Perlengkapan K3, bendera K3, spanduk, papan info K3, rambu, barikade, apar, obat-obatan atau P3K, poster, segitiga pengaman, jas hujan, lampu malam hari, dan lain-lain, tersedia dengan cukup dan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Alat bantu kerja, yaitu perancah, tangga, pesawat angkat-angkut, alat berat, dan lain-lain dalam keadaan aman dan siap pakai. Komponen ketiga yang perlu diperhatikan di proyek. Peralatan kerja atau mesin perkakas dalam keadaan baik dan aman. Mobilisasi alat berat, pastikan sesuai ketentuan dan aman bagi lingkungan. Safety plan dan identifikasi bahaya yang dibuat oleh kontraktor termasuk safety warning, barak, sanitasi, dan air minum, pekerja yang higienis, aman, dan sehat.
pembayaran premi jam sostek dan sertifikasi, penanganan emergensi, nomor telepon, sisdo dan lain, pola pelaksanaan SMK 3, SOP, aturan, pedoman. Penyakit yang diakibatkan dalam bekerja. Penyakit yang terjadi akibat kerja dapat dicegah, diperlukan kesadaran dan kemauan. Penyakit akibat dalam bekerja dapat menimbulkan kelainan atau cacat yang tidak dapat dipulihkan kembali. Kemungkinan cacat besar menyebabkan hilangnya waktu kerja. Penyakit yang timbul atau terjadi adalah akibat tindakan atau perbuatan manusia berupa apa yang dikerjakan, hasil yang dikerjakan maupun alat yang dipakai kerja. Upaya mencakup penyakit tersebut: pemeriksaan kesehatan awal berkala, khusus pelayanan kesehatan, penanganan, pencegahan, dan penanggulangan keadaan darurat, saran dan laporan perencanaan tempat kerja, gizi kerja, pembinaan, dan pengawasan lingkungan. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K, bukan mengambil alih tugas dari petugas medis, melainkan usaha darurat sebelum petugas medis datang. Pertolongan pertama adalah perawatan yang harus segera diberikan pada orang yang mengalami cedera atau sakit mendadak. Pertolongan pertama tidak melakukan penanganan medis yang tepat, hanya berupa pemberian bantuan sementara. Dasar-dasar 6 tindakan darurat: pernapasan bantuan, 2. penghentian pendarahan, 3. penanggulangan kejahatan atau shock, perawatan luka dan luka bakar, perawatan terkilir dan patah tulang, 6. pengangkutan penderita. Cukup sekian yang saya sampaikan di K3 PT Sinergi Power Source. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.